kita menciptakan pilkada yang bersih tanpa hoak. Memang ini harus kita lakukan, harus kita galakkan agar proses demokrasi kita itu bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif tentunya. Bahwa politik uang itu sesungguhnya tidak baik untuk demokrasi kita ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian pemimpin yang kita pilih dihasilkan dengan cara-cara yang tidak baik, maka tentu itu adalah tentu kalau dalam perspektif keagamaan tidak akan ada keberkahan seperti itu. Nah, ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Banten tentunya untuk lebih berhati-hati. Kalau tadi disampaikan jempolmu harimaumu, maka ini penting bagi kita untuk jempol kita ini agar ini tidak menjadi harimau ya. Terus menerus untuk menyatakan bahwa politik uang ini adalah haram hukumnya ya. Tadi bahwa betapa pentingnya memilih pemimpin itu terutama bagi mereka yang pemilih pemula lah, artinya pemilih pemula, karena ini yang akan sekali lagi menentukan terhadap baik dan tidaknya provinsi kita Banten 5 tahun ke depan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ekbis dimanapun Anda berada di siang hari ini di studio podcast Ekbis Banten sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Akan saya sapa-sapa. Beliau adalah Ketua KPU Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Ihsan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kang Faiz. Alhamdulillah sehat. Berarti belakangan hampir tiap hari begadangan mungkin Pak. Iya, ini saya baru tidur jam 3-an tadi. Dan juga sudah hadir narasumber kedua Pak Is di studio Ekbis Banten.com ya. Ini Bapak Endang Saiful Anwar, akademisi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kang Faiz. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir menerima undangan dari Ekbis Banten. Langsung aja mungkin ke Bapak Ketua KPU Provinsi Banten. Pak, kalau kita menghitung mundur 27 November 2024, artinya kurang lebih 12 hari lagi nih Pak. Kita akan sama-sama seluruh masyarakat Banten menentukan hak pilih, memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Persiapannya sudah sejauh mana nih KPU Provinsi Banten Pak? Selain begadangan tadi. Nah, salah satu persiapan kita datang ke sini ini persiapan juga dalam rangka asosiasi dengan Pak Dr. Endang ya. Tentu kami mengucapkan terima kasih. Nah, berkaitan dengan persiapan, ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang akan kita laksanakan secara serentak di Provinsi Banten dan juga di seluruh Indonesia. Nah, tadi 12 hari lagi kita akan menuju ke sana. Nah, salah satu strategi kita ini adalah meningkatkan partisipasi. Partisipasi ini merupakan instrumen penting dalam proses penyelenggaraan pilkada kita. Nah, kita punya modal yang sangat baik di pemilu 2024 kemarin, angka partisipasi kita 83,94%. Namun ada catatan juga ketika pemilu berbandingkan dengan pilkada di tahun 2017 yang diselenggarakan oleh KPU pada waktu itu di Provinsi Banten itu angkanya di angka 7% dari jumlah pemilih. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi KPU, bagi kami untuk terus melakukan peningkatan. Nah, salah satu strateginya diantaranya adalah kita melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, kita sisir pemilihnya, pemilih yang usianya muda, kemudian pemula, Gen Z, milenial dan seterusnya. Nah, baru saja tadi pagi saya tuh baru pulang dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu Jambore Santri Banten. Kita laksanakan di Lebak sana. Kita kumpulkan 8 pesantren untuk mengirim santrinya. Ada sekitar 500 santri. Kita lakukan edukasi agar mereka memahami bagaimana menggunakan hak pilih. Nah, ini bagian dari yang dilakukan oleh KPU, melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih. Investasi kita masa depan itu adalah pemilih pemula, Kang Faiz. Siap. Jadi pertanyaannya, kalau siap tidak siap sudah 100% siap ya Pak ya? Kita siap karena tidak hanya aspek peningkatan kapasitas pemilih, logistik kita semuanya sudah ada di gudang. Nah, kami pastikan 1 hari sebelum pemungutan suara itu sudah ada di TPS. Siapa artinya kalau kita melihat
fenomena cuaca belakangan nih Pak di Provinsi Banten, Kota Serang, 8 kabupaten kota kan kadang-kadang cuacanya rada-rada ngeri juga nih Pak. Betul. Angin, hujan deras. Apakah teman-teman KPU sudah bersiap untuk hal-hal yang di luar rencana, koordinasi dengan teman-teman kepolisian dan lain sebagainya, BPBD, Pak Tentu Ketua? itu langkah harus kita tempuh melakukan mitigasi pencegahan bencana ya, termasuk banjir dan juga longsor dan seterusnya. Nah, kami terus melakukan komunikasi dengan dinas terkait, misalnya dengan BPBD, kemudian juga dengan kepolisian dan juga dengan TNI Polri ya. Ini penting karena bagian kita melakukan persiapan. Nah, kita punya pengalaman di mana di tahun 2024 itu kita memiliki TPS yang lokasinya di lokasi yang tergenang air, banjir misalnya. Karena banjir itu misalnya ada di Kota Tangerang, kemudian ada di Tangsel dan di beberapa wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Nah, ini kita lakukan bagian dari mitigasi agar memindahkan lokasi TPS yang sebelumnya kena banjir, kita pindahkan di lokasi yang terdekat dengan pemilih, tapi posisinya tidak di posisi yang tidak banjir. Nah, ini sudah kita lakukan mitigasi agar proses pemungutan suara nanti cuacanya ini mendukung, Kang Faiz, tidak hujan, tidak panas, tapi adem. Siap. Ya, artinya lebih langkah-langkah itu sudah dilakukan ya Pak ya? Ya cuacanya tidak panas gitu. Kita berharap apa yang tadi Bapak Ketua KPU Provinsi Banten sampaikan, bahwasanya angka partisipasi pemilih di Provinsi Banten kalau bisa melebihi yang kemarin ya Pak ya. Dan semuanya aman, tertib, damai, dan tagline-nya sesuai dengan tagline KPU Banten, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Siap. Nah, berikutnya mungkin Faiz ke Pak Endang, akademisi dari UI Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pak, kita sudah melewati 2 tahap debat pertama, debat kedua, tinggal ada 1 debat lagi nih, debat terakhir, debat pamungkas. Dari 2 debat yang mungkin dari kacamata akademisi, apakah sudah berpengaruhkah debat tersebut kepada nanti warga masyarakat Banten untuk menentukan pilihan di 27 November 2024? Pandang. Ya, baik. Terima kasih Mas Faiz. Memang KPU sudah melaksanakan debat ya, dan kita tentu melihat bahwa debat adalah bagian dari salah satu sosialisasi dan juga dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih tadi ya. Nah, walaupun memang kita perlu melakukan penelitian juga nih, apakah debat itu sejauh mana pengaruh debat dalam kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya seperti itu. Karena biasanya memang masyarakat juga sudah mungkin ada yang punya pilihan, atau ada yang mungkin debat ini mungkin untuk yang swing voter itu ya, artinya yang kira-kira dia belum bisa menentukan, masih ragu. Nah, saya pikir memang ada juga pengaruh dari terkait dengan debat ini, walaupun mungkin perlu penelitian lebih jauh apakah betul-betul berpengaruh atau tidak ya. Maka upaya-upaya lain mungkin selain debat tadi dan sosialisasi tadi yang sudah dilaksanakan oleh KPU, menurut saya masih perlu ditingkatkan sehingga kemudian minimal masyarakat sadar bahwa dia kemudian harus menyalurkan hak pilihnya ya, bahwa dia harus bisa menentukan pemimpin lah dengan cara tadi mengikuti dan memilih pilihan yang sesuai dengan hati nurani pemilih tersebut. Ya, gitu. Pak, kalau kita melihat data di pemilih Banten di 2024 banyak didominasi oleh teman-teman yang masih muda. Betul. Milenial. Yang mohon maaf ini Pak Ketua KPU, biasanya generasi ini generasi yang cuek, apatis, bodoh amat, nggak peduli. Bagaimana ini Pak dari kacamata akademisi? Ya, ini menjadi tugas kita lah, terutama yang yang generasi sudah agak inilah, artinya generasi X ya, yang untuk terus memberikan betapa pentingnya bahwa pemilihan pilkada ini penting buat kita untuk menentukan nasib, lebih khusus adalah Provinsi Banten untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi dengan kita memilih, bahwa itu kemudian menentukan masa depan kita juga. Dan dalam perspektif keagamaan, itu menjadi kewajiban kita juga memilih lah, artinya menentukan pemimpin itu. Nasbul imamah atau memilih pemimpin itu adalah satu hal yang wajib bagi seorang muslim ya. Apalagi kita saat ini dalam kehidupan demokrasi ya. Maka tadi upaya-upaya untuk memberikan pemahaman dan
kesadaran untuk bisa memilih ini ya harus kita lakukan dengan melalui tadi sosialisasi atau penyuluhan atau meningkatkan literasi terkait dengan pentingnya memilih pemimpin terutama di bumi Banten ini seperti itu. Jadi ini ajakan langsung nih dari Pandang ya kawan-kawan Gen Z, Gen milenial, jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS tentang pilihan. Sayangi Bantenmu, coblos pilihan. Itu yang sering banget Pak Ketua KPU sampaikan tuh. Di mana-mana pasti tagline itu selalu dibawa kemana-mana. Pak Ketua, beberapa daerah di Provinsi Banten masuk dalam kategori yang rawan di pilkada serentak di 2024. Langkah-langkah yang Bapak lakukan, koordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu sejauh ini sudah sejauh mana? Nah, kaitannya dengan indeks kerawanan pemilu memang ini produk dari Bawaslu ya. Memang itu bagian dari kita melakukan pencegahan dari apa yang hasil dari indeks kerawanan itu. Nah, secara komunikasi, koordinasi dan juga ini terus kita lakukan dengan Bawaslu. Kemudian juga bagaimana kita mencegah agar hasil indeks kerawanan itu tidak terjadi. Kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Misalnya berkaitan dengan politik uang. Kenapa kita melakukan sosialisasi? Ini lebih dari kepentingan kita akan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai ya, memilih pemimpin itu sebuah bagian dari perintah agama. Terus menghadirkan pemimpin yang berkualitas itu juga penting bagi kita. Nah, salah satu indikator bagaimana kita bisa memilih pemimpin tentu kita harus menolak praktek politik uang, mahar dan seterusnya. Nah, kalau kita flashback ke ajaran agama itu kan bagian dari riswah atau suap. Nah, ini tentu memiliki dampak yang kurang bagus dalam aspek yang sedang kita galakkan proses pembangunan demokrasi di kita. Nah, kita berharap dengan banyaknya kegiatan pendidikan pemilih, terutama kepada Gen Z, terus milenial, penggunaan media sosial kita, bagaimana kita mengkampanyekan pemilu yang bersih, pentingnya pemilih yang cerdas. Nah, ini nanti akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Nah, kalau sudah berkualitas tentu akan membawa kebaikan bagi Provinsi Banten tentunya. Siap. Ini diinformasikan juga nih untuk teman-teman seluruh masyarakat Provinsi Banten bahwasanya politik uang itu tidak hanya yang ditangkap yang memberi, tapi juga yang menerima ya, tentu. Pak ya? Jadi dua-duanya akan pemberi dan penerima itu bisa dapat kena pasal. Betul. Yaitu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Tentu mekanismenya ada di Bawaslu dalam proses penindakan dan penanganan pelanggarannya. Siap. Jadi hati-hati nih buat seluruh masyarakat Provinsi Banten, artinya hukuman tidak hanya dilakukan oleh penerima politik uang, tapi juga yang menerima juga akan sama mendapatkan hukuman seperti itu. Jadi hati-hati. Jangan lupa 27 November datang ke TPS, tentukan pilihan. Pak, artinya kalau tadi sudah banyak koordinasi yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Provinsi Banten kepada kawan-kawan Bawaslu untuk agar bagaimana meminimalisir politik uang itu terjadi, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan ada istilah tuh Pak, jempolmu harimaumu. Kalau dulu mungkin mulutmu Pak ya. Sekarang kalau kita lihat di sosial media terlebih menjelang pilkada ini kan luar biasa Pak, ujaran kebencian, hoak dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak mengajak seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk sama-sama kita menahan diri nih Pak, agar kalau berita-berita hoak yang belum tentu kebenarannya kita tahan, karena nanti kan akan balik lagi ke kita tuh. Seperti apa Pak Ihsan? Iya, pertama kita memang harus sayang pada diri kita. Tidak semuanya informasi itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu harus ada proses penyaringan, terus meng-cross check kebenarannya, melakukan tabayun atau klarifikasi kepada pihak-pihak yang memang bisa mendapatkan informasi yang benar. Nah, ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Banten tentunya untuk lebih berhati-hati. Kalau tadi disampaikan jempolmu harimaumu, maka ini penting bagi kita untuk jempol kita ini agar ini tidak menjadi harimau ya, harus menjadi jempol yang sebenarnya. Fungsi jempol itu memberikan apa, kalau kita sekolah dapat tanda jempol itu kan bagus dan seterusnya ya. Nah, itu menjadi penting bagi kita bagaimana kita itu menyaring sebelum kita menyebarkan. Iya, betul, langsung dari Ketua KPU Provinsi Banten untuk berhati-hati. Lanjut Faiz mungkin ke Pak Akademisi Pandang. Artinya kalau kita ngomongin soal politik uang, money politik. Mohon maaf ini Pak Ketua, rasanya kan sudah mengakar sekali. Tidak hanya di Banten tapi juga hampir di seluruh
wilayah Indonesia seperti sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Bagaimana nih Pak Pandang melihat fenomena ini? Apakah memang nantinya amin akan benar-benar hilang gitu di kemudian hari, atau seperti apa Pandang? Ya, betul. Ini sekali lagi menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa politik uang itu sesungguhnya tidak baik untuk demokrasi kita ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian pemimpin yang kita pilih dihasilkan dengan cara-cara yang tidak baik, maka tentu itu adalah tentu kalau dalam perspektif keagamaan tidak akan ada keberkahan seperti itu. Maka untuk mengatasi dan juga kemudian politik uang ini atau money politik ini, maka kita harus sekali lagi dengan secara terus-menerus untuk menyatakan bahwa politik uang ini adalah haram hukumnya ya. Artinya membeli suara, pot buying dan yang lainnya itu adalah tidak boleh kita lakukan ya. Kalau memang kita ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas tadi ya. Dalam perspektif keagamaan pun sesungguhnya ini tadi sudah disampaikan adalah bagian daripada riswah ya, bagian dari menyuap lah bahasanya, dan tentu dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa ar-rashi wal murtashi finnar, bahwa tadi yang memberi suap dan yang diberi suap itu adalah di neraka ya. Nah, maka oleh sebab itu kita jangan menjadikan bahwa itu sesuatu hal yang lumrah, bahwa ini adalah salah ya. Artinya kita membuat kesalahan yang harus kita kemudian berantas lah. Maka dengan saya bersama-sama upaya-upaya penegakan secara hukum juga kemudian harus jelas dilakukan. Artinya ketika ada misalkan mereka yang ditemukan jual beli suara seperti itu, maka harus ditegakkan secara hukum gitu. Dan tentu memang ini harus kembali ke keyakinan kita masing-masing pemilih bahwa apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan dalam pot buying itu atau pembelian suara itu adalah haram dan berdosa buat kita ya, seperti itu. Itu yang mesti kita tanamkan. Haram dan berdosa ya. Dan rasanya tidak ada 50.000 misalkan untuk 5 tahun 5 tahun nggak ada apa-apanya ya. Lah iya makanya kalau kita hati-hatilah kita dengan pemberian seperti itu. Harus berani mengatakan tidak gitulah. Artinya untuk kemudian mendapatkan tadi itu 50.000, 100.000 itu kecil sekali lah. Kecil jika dibandingkan dengan betul apa yang nanti pemimpin yang akan dihasilkan untuk 5 tahun yang akan datang. Pandang artinya kita balik lagi ke soal debat ini, Pak. Dari 2 debat sebelumnya banyak juga masyarakat yang beranggapan masih kurang greget nih dari masing-masing pasangan nih. Apa harapan dari seorang akademisi di debat pamungkas nanti, kira-kira seperti apa harapan? Ya, saya lebih mengharapkan bahwa nanti di debat pamungkas ini harus mereka bisa menyampaikan gagasan dan program kerja yang konkret lah. Artinya tidak ngawang-ngawang lah, tidak artinya, teori. Sebelumnya ada sih ngawang-ngawang tuh. Ya, artinya agak kemudian sulit untuk dilakukan pada masyarakat gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah konkret yang terkait dengan pendidikan, kemudian budaya, sosial dan keamanan yang lainnya, itu kira-kira kemudian ingin di debat akhir itu ingin ada kira-kira program apa yang kemudian secara konkret bisa mereka lakukan ketika mereka terpilih menjadi pemimpin atau gubernur dan wakil gubernur seperti itu. Siap. Jadi lebih ke arah program-program yang betul bisa nanti dijalankan ya pandangnya ketika pasangan gubernur atau wali kota atau bupati ini terpilih menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Betul. Pak Ketua KPU, artinya segala macam persiapan sudah dilakukan. Kurang lebih 12 hari lagi kita akan sama-sama seluruh masyarakat Banten untuk datang ke TPS menentukan pilihan. Tapi mulai sekarang nih Pak Ketua KPU, yang Pak Is rasakan, bahkan di dalam satu keluarga saja beda pilihan kadang-kadang udah nggak saling ngobrol tuh Pak Ketua KPU. Lebih jauh di lingkungan masing-masing kadang-kadang udah beda tuh pahamnya. Bagaimana Pak Ketua KPU mengajak agar walaupun kita berbeda pilihan kita tetap saudara? Yuk seperti apa? Ya, kalau secara pribadi perbedaan bagi saya itu kan sebuah rahmat ya. Tentu dalam aspek kita hidup dalam keindonesiaan kita akan dipertemukan adanya banyak perbedaan. Tentu perbedaan ini harus dimaknai sebagai kekuatan bagi kita. Bisa jadi memang beda pilihan, nanti kalau semakin banyak beda pilihan kan bisa jadi anaknya yang menang, bapaknya yang menang, kan nanti tetap semuanya akan merasakan kemenangan itu sendiri. Nah, saya lebih menekankan kepada kita semuanya, kepada masyarakat di Banten itu untuk
saling menghargai, saling memberikan rasa toleransi kepada satu sama lain, bahwa perbedaan merupakan sunnatullah. Kita pasti berbeda. Jangankan kita sama teman satu, tadi disampaikan bahwa di keluarga kakak beradik berbeda, jenis kita aja berbeda, ada laki-laki dan perempuan, itu sebuah sunnatullah, dan kita harus membudayakan kehidupan kita berbeda, itu sebuah hal yang biasa. Jadi yang harus kita perbanyak itu bukan titik beda, tapi titik temu kita. Kalau misalnya keluarga, kakak beradik, ibu berbeda, ini titik temunya apa? Ini keluarga. Ini antara hubungan orang tua dengan anak, anak dengan bapak. Nah, ini adalah titik temu yang bisa terus dibangun. Bagaimana kehidupan kita itu bisa tercipta sebuah harmoni. Semakin banyak titik temu, maka akan semakin baik. Jadi titik beda itu hal yang biasa. Jadi untuk membangun kebersamaan, membangun kemajuan kita harus memperbanyak titik temu kita, bukan titik beda. Memperbanyak titik temu bukan titik beda, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Betul. Itu pasti, dan memperkecil perbedaan, memperbesar tadi ya, persamaan tadi. Karena beda pilihan itu sudah biasa seperti itu. Pak, artinya kalau Pak Is lihat kan sekarang kawan-kawan KPU Provinsi Banten nih tidak ubahnya sedang menjadi seorang artis ya Pak ya. Artinya lagi disorot dari macam sisi nih, dari depan, belakang, atas, bawah, semua menyorot KPU Provinsi Banten. Artinya semua gerak-geriknya, semua kinerjanya akan dipantau langsung oleh masyarakat. Merasa nyaman kah atau seperti apa Pak? Tentu kami dalam aspek kita semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang mengawasi, semakin banyak terlibat, ini semakin baik. Kita malah senang. Karena apa? Justru itu akan meminimalisir segala risiko kesalahan kita. Semakin banyak yang mengingatkan, itu semakin baik, Kang Faiz. Jadi kita malah berterima kasih. Kalau kitanya tidak berterima kasih, nggak nyaman, ini malah nggak bagus. Justru kita malah sebaliknya senang. Itu menandakan bahwa masyarakat kita semakin banyak yang terlibat. Semakin banyak terlibat dalam aspek penyelenggaraan pilkada, maka akan semakin bagus. Semakin terbuka, maka akan semakin terpercaya hasil dari proses penyelenggaraan pilkada kita. Karena apapun gerak-gerik ketua, komisioner, semuanya akan dipantau langsung oleh masyarakat Pak ya. Agak perbedaan. Mungkin kalau sekarang ngajak ngopi ketua KPU agak susah Pak ya. Ngopinya bisa di kantor, ya kan, bisa aja. Kalau dulu mungkin agak sedikit mudah, kalau sekarang agak susah. Kalau kantor ini kan tempat yang resmi, tempat penyelenggaraan atau rumah demokrasi kita. Silahkan datang ke kantor KPU, kita diskusi berkaitan dengan proses penyelenggaraan, tahapan. Silahkan ditanyakan pada kami, kita bisa sambil ngopi santai bisa. Tapi kalau ngopinya di luar kantor nanti dulu ya Pak ya. Tapi ini ngopinya di Ekbis Pak, alhamdulillah. Pak, belakangan kan peserta pemilu juga bisa melakukan kampanye di lingkungan pendidikan, kampus, seperti apa? Kalau kampanye ya betul ya Pak Ketua KPU ya, bisa melakukan? Iya, bisa, sepanjang dia ada diberikan izin yang bertanggung jawab. Bapak melihatnya dari kacamata akademisi ini seperti apa Pak? Ya, saya pikir ini kan bentuk kampanye lah. Artinya sudah ada undang-undangnya ya Pak ya. Sudah ada aturan terkait calon ini boleh berkampanye di mana aja ya, dan tidak boleh di mana aja ya. Yang saya baca misalkan di Bawaslu, yang tidak boleh itu di masjid, di tempat-tempat ibadah nggak boleh kan Pak ya. Tapi kalau di tempat-tempat lembaga pendidikan itu masih dibolehkan, dan dengan catatan ya Pak ya. Iya, artinya tadi betul dapat izin dari lembaga tersebut. Nah, saya pikir ini penting juga buat kita dibuka supaya kemudian masyarakat dengan semua lapisannya bisa minimal mengetahui pemaparan visi dan misi dari calon itu ya. Selama ini memang sudah tersebar misalkan di YouTube atau di media-media sosial terkait visi misi, tapi kan dengan bertemu langsung itu akan berbeda ketika kita melihat sosok calon yang akan kita pilih misalkan memberikan penyampaian visi misi, setidaknya itu memberikan gambaran buat kita bahwa oh ini calon yang akan kita pilih, seperti itu. Jadi baik ke lembaga pendidikan atau yang lainnya, bentuk sosialisasi tadi atau kampanye di tempat-tempat tadi yang secara aturan dibolehkan, menurut saya penting untuk kemudian terus disampaikan seperti itu. Ya Pak, Bapak yang selama ini banyak bergerak di dunia pendidikan, terutama di dunia kampus yang banyak bersinggungan langsung dengan teman-teman generasi Z, generasi
yang masih muda usianya, yang mungkin nanti di 27 November mendatang ada yang mungkin akan baru pertama kali mencoblos atau yang sudah kedua kali. Bapak melihat apakah heboh-heboh pilkada serentak ini sudah mulai dirasakan oleh di lingkungan kampus, atau sebenarnya lingkungan kampus sampai sekarang masih agak redup-redup aja nih pandang? Kalau saya melihat secara umum bahwa memang belum semasif ya, artinya semasif apa namanya kemarin pilpres. Iya, pilpres kemarin. Makanya ini mungkin menjadi tugas juga buat kita apa namanya untuk bisa mensosialisasikan sehingga tingkat partisipasi pemilih itu lebih meningkat ya, terutama memang di kampus ya. Ya di kampus kan lebih banyak apa namanya mereka belajar gitu ya, dan ya mereka bisa mendapatkan informasi terkait dengan pilkada ini kan dari media sosial juga ya. Saya pikir yang mungkin kita sentuh itu adalah terkait dengan tadi bahwa betapa pentingnya memilih pemimpin itu, terutama bagi mereka yang pemilih pemula lah, artinya pemilih pemula, karena ini yang akan sekali lagi menentukan terhadap baik dan tidaknya provinsi kita Banten 5 tahun ke depan seperti itu. Ini yang harus kita sentuh ini. Penting itu untuk memilih sehingga tidak apa namanya tidak terjadi kita tidak mengharapkan terjadi penurunan dari angka tadi 67% itu, bahkan kita berharap bahwa tingkat ini itu naik, terutama mungkin di dunia pendidikan di kampus-kampus ini supaya masif lah KPU lah sebagai pelaksana untuk bisa menyampaikan sosialisasi ini. Siap. Ini menjadi tugas bersama tentu ya Pak ya, tidak hanya tugas KPU Provinsi Banten tapi juga tugas seluruh masyarakat Provinsi Banten agar bagaimana sama-sama yuk kita mensukseskan Pilkada serentak 27 November, datang ke TPS, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Pak Ketua KPU, Faiz beberapa kali sempat datang ke kampanye, riuh kampanye sempat datang di baik calon A, calon B, calon C. Itu sempat Faiz beberapa kali juga menemukan, mohon maaf anak-anak ini seperti apa sebenarnya aturan, walaupun sebenarnya yang bisa menjawab ini teman-teman Bawaslu, tapi dari KPU sendiri mungkin ada hal-hal yang dilarang ketika proses kampanye atau seperti apa Pak Ketua? Tentu dalam aspek penyelenggaraan kampanye kami berharap seluruh peserta pemilihan gubernur, wakil gubernur dan seterusnya itu tidak melibatkan anak, karena yang berhak dilakukan menjadi peserta. Nah, semangat kampanye ini kan sebenarnya semangat melakukan pendidikan politik. Semangat pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi. Nah, siapa itu yang bisa melakukan partisipasi? Ya pemilih. Pemilih siapa? Pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, ini salah satu yang boleh sebenarnya. Kalau anak-anak ini tidak diperkenankan untuk diikut sertakan. Nah, ini menjadi tentu menjadi catatan dalam aspek penyelenggaraan kampanye. Nah, memang problemnya biasanya ketika kampanye ibunya hadir dan saya ini bukan soal itu sebenarnya, kan bisa saja berbagi peran misalnya. Kalau misalnya anaknya ini bisa dijaga bapaknya atau seperti apa, atau dititipkan pada keluarga sehingga proses pendidikan politik melalui kampanye itu juga bisa dinikmati oleh warga negara kita atau ibu-ibu itu sendiri. Siap. Ini himbauan juga nih untuk para orang tua yang ingin menghadiri kampanye, tolong jangan bawa buah hatinya Pak ya. Betul. Silakan taruh di rumah saja, karena memang dalam peraturannya tidak diperkenankan peserta kampanye. Ini salah satu di dalamnya adalah anak-anak, karena yang pertama memang anak-anak di pemilihan juga tidak akan mencoblos ya Pak. Betul, betul. Iya betul. Lagian kasihan juga Pak ya, panas-panasan, mungkin kalau hujan ya hujan gitu kan. Jadi sayangi anakmu. Pak, artinya tidak bosan-bosan juga nih Pak Ketua KPU. Sempat beberapa kesempatan itu Faiz menyaksikan beberapa statement, video dan lain sebagainya. Tidak bosan-bosannya mengajak untuk sama-sama yuk kita menahan diri ujaran kebencian, hoak dan lain sebagainya. Tapi kan masalah ini kan tidak hanya terjadi di Provinsi Banten saja, mungkin hampir di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Terlebih sekarang kan gadget sudah sangat gampang sekali. Informasi itu sudah sangat mudah sekali tersebar untuk masyarakat gitu kan. Sebenarnya kalau sanksi tegasnya sendiri Pak Ketua, lagi-lagi harusnya Bawaslu. dari penyebaran hoak, berita bohong itu seperti apa sih Pak Ketua KPU? Ya sebenarnya Bawaslu ya, ini domain Bawaslu. Memang
dalam kita menciptakan pilkada yang bersih tanpa hoak. Memang ini harus kita lakukan, harus kita galakkan agar proses demokrasi kita itu bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif tentunya. Karena kalau aspek ujaran kebencian, penggunaan sara, memfitnah, menghasut, ini sangat membahayakan kita. Ini bisa menimbulkan proses disintegrasi ya, perpecahan di antara kita. Nah, tentu teman-teman Bawaslu yang akan lebih mendalami dan pengenaan pasal mana yang bisa dilakukannya. Tentu ini bagian dari larangan. Setiap larangan biasanya itu ada pasal atau sanksinya. Nah, Bawaslu ini lebih paham sebenarnya. Jadi hati-hati ya untuk masyarakat Pandang. Banyak juga nada-nada di masyarakat juga yang sering Faiz dengar bahwa tidak terlalu semangat gitu datang ke TPS karena siapapun pemenangnya, masyarakat mungkin sebagian beranggapan ya hidup gini-gini aja, nggak ada terlalu berdampak signifikan gitu kepada dirinya sendiri. Ini bagaimana statement-statement seperti ini, suara-suara seperti ini dari masyarakat Pandang melihatnya dari akademisi? Ya betul. Ungkapan-ungkapan seperti ini juga sesungguhnya sudah ada lah artinya di perhelatan baik pilpres atau pilkada ya, artinya kadang ada yang beranggapan bahwa ya tadi ngapain saya milih mereka juga ketika sudah jadi dan ininya lupa dengan kita dengan nah ini sekali lagi menjadi tugas kita bersama juga untuk memberikan awareness, kesadaran kepada mereka para pemilih yang memiliki perasaan seperti itu, bahwa sekali lagi mungkin ketika mereka tidak memilih, justru mereka akan, saya pikir itu akan memberikan dampak yang tidak baik juga ya. Artinya ketika kita tidak milih, itu kan nanti akan terpilih pemimpin yang misalkan tidak baik, dan kemudian ketika tidak baik kan akan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak baik juga. Maka bagaimana kemudian kita memberikan pemahaman kepada generasi-generasi tersebut ya, supaya mendapatkan pemahaman bahwa tadi itu memilih pemimpin itu sekali lagi selain bagian daripada ibadah kita lah, kewajiban memilih pemimpin itu, tapi juga menanamkan kepada mereka bahwa ketika mereka memilih pemimpin yang baik, itu juga akan menentukan pada nasibnya. Ya artinya secara umum kan kalau kita memilih pemimpin yang baik, mereka kemudian akan memberikan program kerja, memberikan peluang-peluang terkait dengan kehidupan mereka itu. Pandang, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Aktivis Banten. Nyoblos di TPS berapa Pandang nanti? Saya di sini. Nggak tahu tuh nomornya berapa itu. Saya juga lupa. Sudah punya pilihan dong ya Pandang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi dirahasiakan tuh TPS berapanya. Pak Ketua juga di TPS Tangerang ya Pak Ketua? Di Tangsel saya. Di Tangsel, siap. Jadi Ketua KPU juga nyoblos ya Pak ya? Nyoblos. Cuman enggak tahu nih belakangan tak akhiran biasanya kalau Ketua KPU. Harus dulu. Ngasih contoh yang lain. Pandang, mungkin apa ingin Pandang sampaikan untuk masyarakat Banten, silakan Pandang. Ya baik. Mungkin bisa lihat kamera Pandang. Oh ya baik. Kepada masyarakat Banten, ini adalah momentum kita lah untuk sekali lagi menentukan pilihan kita dalam rangka menentukan kebaikan juga untuk bumi Banten. Nah, dengan cara kita datang ke TPS, kemudian memilih sekali lagi pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita ya. Jangan kemudian tertekan dengan hal-hal yang lain ya. Misalkan tadi ada money politik dan yang lainnya ya, kita tolak money politik ya. Kemudian artinya kita sudah bisa melihat dengan sendiri kita, dengan hati kita, mana kira-kira calon yang kemudian bisa memberikan keyakinan dalam hati kita bahwa bisa membawa Banten ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih banyak Pandang, luar biasa sudah punya pilihan, tapi pilihannya rahasia aja Pak. Iya, semua rahasia lah. Termasuk Pak Ketua KPU juga pilihannya rahasia aja Pak, jangan dibuka di sini. Terima kasih banyak Pak Ketua KPU, nyoblos di Tangsel ya Pak ya. Pertama ini kayaknya. Terima kasih banyak Pak Ketua KPU. Apa ingin Pak Ketua KPU sampaikan untuk masyarakat Banten? Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama kita sukseskan Pilkada tahun 2024. Ayo datang ke TPS, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu.
Tuh, itu dua kalimat yang nggak pernah hilang tuh di mana-mana. Sayangi Banten, coblos pilihanmu. Terima kasih banyak Bapak Ketua KPU, Pak Endang, akademisi dari UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pak Is juga pamit. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Ekvis Banten di siang hari ini. Jangan lupa 27 November 2024 datang ke TPS, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.